Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Dia Jayasari pada mata pelajaran Humas 1. Nah, bagi kalian yang sudah selesai membuat skrip tentang pelayanan prima melalui via telepon, untuk selanjutnya adalah kalian akan mempraktekkan pelayanan prima via telepon tersebut menggunakan aplikasi via Zoom Meeting. Kenapa? Karena pada kondisi yang masih seperti ini dilarang ya untuk bertemu langsung, berkelompok, kerja kelompok di dalam satu rumah atau di rumah teman ya. Jadi nanti kita pakai via Zoom Meeting, praktek ini bisa dikerjakan melalui HP dan laptop di rumah masing-masing. Kemudian sudah tidak ada kameramen karena kita live langsung menggunakan via Zoom Meeting. Nah, kemarin saya menyuruh kalian membuat satu kelompok itu bisa berisi 2 dan 3. Kalau satu kelompok berisi 2 anak atau 2 siswa, berarti satu anak beradegan sebagai call center atau customer service. Yang kedua, kalau via telepon lebih cenderung call center sih ya. Kemudian yang kedua adalah berperan sebagai pelanggan. Nah, bagi anak yang berisi 3 kelompok, satu anak sebagai pelanggan, satu anak sebagai call center, satu anak berperan bisa sebagai pimpinan dari call center karena yang memerankan call center itu dia baru, karena dia masih baru kerja di dalam perusahaan, kemudian ada pelanggan yang dia melakukan komplain terus dia nggak tahu caranya bagaimana, nah itu nanti dia bisa menanyakan pada pimpinannya langsung. Atau kalau nggak pimpinan ya rekanan sesama call center di sebelahnya, misalkan seperti itu. Atau bisa juga yang satu anak tadi, yang satu anak berisi tiga yang satu kelompok berisi 3 siswa ya, satu anak itu beradegan sebagai teman sesama pelanggan atau temannya pelanggan. Misalkan pelanggan satu dia ada keluhan terhadap suatu produk, terus dia nggak tahu cara mengadukannya bagaimana, terus pelanggan yang kedua ini menolongnya. Jadi temannya itu memberi pertolongan untuk menyalurkan komplainannya itu ke call center produk yang bersangkutan, seperti itu. Jadi kalian atur sendiri ya. Kemudian pastikan ketika kalian praktek itu menggunakan baju kemeja ya, bukan seragam, ya selayaknya kalian seperti orang kantoran. Ini khususnya diwajibkan bagi yang sebagai call center. Kalau yang pelanggannya disarankan harus sopan ya, nggak boleh pakai kaos, tetap pakai kemeja juga. Kalau mau pakai almet, boleh diseragamin aja pakai almet. Kemudian setelah kalian tahu aturannya, jangan lupa pembuatan Zoom ini nanti kan dalam bentuk video nanti udah otomatis karena di recording ya. Formatnya itu adalah pembukaan, nanti kalian memperkenalkan dari perkenalan, kemudian pakai logo SMK Akuba, kemudian isi dari video Zoom tadi, kemudian setelah itu baru penutup. Nah, jangan lupa di situ di pembukaan itu kalian kasih logo kalau yang punya logo ya, logo Kuba, kemudian tulis guru mapelnya dan tugas Humas 1, seperti itu. Nah, kemudian lanjut ya. Untuk ruangannya, pastikan kalian mengeset ruangan kalian tuh seperti benar-benar kantor ya, bagi yang beradegan sebagai call center. Dia harus menyeting ruangannya benar-benar seperti kantor. Jangan sampai di kamar tidur atau di kamar mandi gitu ya, kan nggak pas. Jadi sesuaikan aja. Kemudian kalau yang bagi pelanggan sih bisa di ruang tamu, bisa di teras, boleh bebas, itu dikondisikan aja. Kemudian misalkan ada alat pembantu seperti telepon rumah bagi yang pelanggan, boleh memakai telepon rumah yang yang
call center juga boleh jika ada menggunakan telepon rumah. Nah, kalau kita nggak punya telepon rumah, yang pelanggan bisa pakai HP. Kemudian yang call center bisa via video call, kemudian atau bisa menggunakan voice. Jadi dia menggunakan earphone gitu loh. Seperti itu. Nah, untuk contoh-contoh videonya kalian bisa kok lihat di channel YouTube, banyak ya. Di sini kalian tinggal klik aja nih, pelayanan prima via telepon, keywordnya. Nah, di sini sudah ada beberapa contoh nih dari bukan sembako sih, dari kasus-kasus umum nih, dari orang-orang. Kalian buka-buka gimana baiknya kalian kembangkan sendiri. Syukur-syukur kalian bisa mengembangkan lebih bagus dibanding contoh-contoh yang ada di video YouTube. Nah, untuk permasalahan sendiri yang diangkat bisa komplain atau keluhan pelanggan, bisa mungkin pelanggan menanyakan satu produk tersebut, mungkin fungsi, manfaat, kelemahan, atau kegunaan dan sebagainya boleh. Untuk kasusnya terserah kalian mau nanya apa, pokoknya yang penting ada panggilan masuk dan call center itu bisa memecahkan masalahnya. Bisa berbagai masalah, bisa mau reservasi hotel bisa, pengaduan komplain tentang mungkin kalian gagal jaringan bisa, nggak ada jaringan bisa, kemudian mungkin kalian memakai jasa kurir kok barangnya nggak nyampe-nyampe bisa. Banyak sebenarnya masalah, kalian searching sendiri aja. Pokoknya tugasnya call center dia harus bisa mencari solusi dari permasalahan pelanggan. Oke, untuk caranya, cara membuat videonya, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara kalian menggunakan Zoom. Pastikan kalian menggunakan aplikasi Zoom udah di-download di PC kalian ya. Ya, pastikan udah di-download di PC kalian. Kemudian di sini ada new meeting. Ini saya tutup kameranya dulu ya karena saya nggak berhijab. Oke. Nah, ini posisikan kalau bisa sih ya, kalau bisa yang bagian pelanggan itu dia punya laptop. Maaf, sorry, yang call center itu dia punya laptop, jadi dia lebih enak sih. Tapi kalau nggak ada ya bisa kok pakai HP. Nah, nanti ketika yang sebagai host itu adalah call center-nya aja. Nah, ini nanti call center-nya ketika mau memulai adegan tuh pastikan ini di-record ya, di-record. Jadi dia akan ngerekam nih, pembicaraan kalian akan terekam dengan teman-teman kalian. Seperti itu. Ya, kemudian kalau selesai tinggal end aja atau matikan. Kemudian dia akan kesimpan nih ya otomatis di bagian ini, di bagian kalau di laptop saya di dokumen, kemudian ada dokumen Zoom di sini. Nah, ini nanti kalian buka salah satu ada di sini nih. Nah, misalkan ini. Jadi dia akan merekam nih, pembicaraan kalian akan terekam dengan teman-teman kalian. Nah, seperti itu. Nah, dia akan kerekam kan sendiri di sini. Nah, nanti tinggal kalian edit aja di KineMaster. Ada pembukaan, ada penutup. Pembukaan, isi dimasukkan, terus penutup. Disambung-sambung aja. Seperti itu ya. Jangan lupa untuk Zoom ini dia berbatas loh ya. Nggak boleh lama-lama recordingnya itu kira-kira sekitar 20-30 menit doang. Jadi ketika kalian berbicara itu di Zoom ya, ketika menangani keluhan dan menyampaikan keluhan itu dia nggak boleh lebih dari 30 menit, dia akan mati, nggak akan terekam karena convertnya itu maksimal 30 menit sih. Sedangkan untuk yang nggak kerekam itu bisa sampai 45 menit dia baru mati. Jadi untuk kalian yang sedang merekam kegiatan Zoom itu saya sarankan ya 20 menit 30 menit udah cukup lah, seperti itu. Oke ya, sekian dulu
video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesulitan silakan ditanyakan melalui grup Mapa ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.